Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tak henti-henti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, pagi ini kita masih sehat, masih kuat, masih bersemangat, walaupun mungkin kekuatan tidak lagi seperti awal-awal, tapi mudah-mudahan semangat masih tetap ada. Kalau kekuatan menurun, tapi kalau semangat masih ada, yang menurun itu bisa naik lagi. Bisa naik lagi. Karena apa? Apa yang membuat kita semangat? Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita, menengok kita, menilai kita. Betulkah kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala? Dan kita merasakan itu yang membuat kita semangat, bahwa kita membutuhkan Allah, bahwa kita mengharapkan Allah, bahwa kita berlindung kepadanya, berlindung dengannya dari segala cobaan dan segala ujian. Dalam surat Ali Imran ayat 300 Allah mengatakan, akan memerintahkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah memerintahkan kita untuk sabar. Sabar. Pertanyaan kita adalah, sabar itu apa? Kita tahu sabar, kita tahu pengertiannya, kita perlu kesabaran itu, tapi hakikat sabar itu apa sesungguhnya? Ya, ulama merumuskan sabar itu adalah kemampuan jiwa untuk bertahan, untuk tenang dalam kesulitan dan bahkan dalam penderitaan, tanpa mengeluh di hadapan manusia. Jadi tanpa mengeluh di hadapan manusia berarti kita boleh mengeluh kepada Allah. Jadi mengeluh kepada Allah saja. Wa kafa billahi ya. Jadi cukup pada Allah. Jadi dalam doa, dalam sujud, keluhan sampaikan kepada Allah, bukan disampaikan kepada manusia. Nah, biasa kalau kita sabar dalam kesulitan, dalam derita, dan kemudian kita hanya mengeluh kepada Allah,
Ya Allah, sampaikanlah semua. Seperti doa Nabi Ayub, ya Allah, aku ikhlas menerima ujian, menerima cobaanmu, tapi kuatkan aku ya Allah. Ya, kuatkan aku ya Allah. Jangan sampai yang sedikit iman itu yang lepas. Nah, kemudian itu ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Isbiru itu artinya adalah sabar, dan itu kalimatnya kalimat perintah. Kalimat perintah. Kalau kalimat perintah artinya adalah wajib. Wajib sabar itu. Kemudian disambung wasabiru. Kokohlah dalam kesabaran. Istiqamah dalam kesabaran itu. Jadi tidak sekedar sabar saja, tapi bertahan, mempertahankan kesabaran. Ada orang-orang yang seumur kita mungkin masih ingat dulu Indonesia punya seorang pemain bulu tangkis yang handal. Sampai 8 kali mampu bertahan merebut piala All England di Inggris. Luar biasa orangnya, namanya Rudi Hartono. Jadi ditanya oleh seorang, Bung Rudi, kenapa Anda kok sekuat itu, kok sehebat itu betul? Ya. Orang sudah 14 poinnya, dia baru 6. Bisa dia mengalahkan orang yang sudah 14. Begitu tahannya dia. Apa katanya? Jangan sampai lawan kita tahu bahwa kita sudah letih. Jangan sampai lawan tahu bahwa kita sudah lemah. Kita hanya percaya kepada diri kita saja, ya, tapi dia tidak sebut pada Tuhan. Tapi percaya dalam artian apa? Rupanya itu diartikan adalah kesabaran yang tidak boleh nampak oleh orang lain. Keteguhan kita, ketenangan kita, kekuatan kita memelihara apa yang kita rasakan itu serahkan saja kepada yang maha kuat. Akhirnya tidak tahu orang kalau kita sudah lemah, akhirnya orang pun juga merasakan itu. Lalu kemudian makanya artinya apa? Sabiru. Isbiru wa sabiru. Sabar dan istiqamah dalam kesabaran itu. Warabitu. Nah, artinya rabitu itu secara harfiah itu selalu waspada dan menambatkan kesabaran itu. Tapi dalam itu diartikan juga selalu waspada di perbatasan negeri. Nah, dulu kan orang dalam keadaan perang selalu ada orang-orang negeri lain menyerang negeri lain pula untuk memperluas kekuasaannya. Kalau dipikir-pikir Bapak Ibu sekalian, kenapa dunia ini, bangsa-bangsa ini selalu ingin menyerang negeri lain? Jadi kalau teorinya katanya, kalau kita punya negeri seluas ini, untuk negeri kita ini yang seluas ini, kita perlu ada negeri penyangga. Yang itu artinya membentengi negeri ini supaya tidak diserang, ya, dikuasai oleh orang lain. Maka diperluas. Masalahnya adalah setelah luas tentu sudah jadi negeri lagi, lah dibentengi lagi terus sana. Itulah nafsu manusia yang tidak habis-habis. Nah, itu berlaku pada dulu, sekarang juga seperti itu. Nah, dalam ayat itu rabitu itu artinya waspada di perbatasan negeri itu.
Tetapi arti ribat itu artinya adalah menambatkan kesabaran, dikukuhkan lagi kesabaran itu. Untuk apa? La'allakum tuflihun. Ya, agar kalian beruntung, supaya kalian menang. Menang dari apa? Sabar menghadapi musuh. Sabar menghadapi musuh. Artinya tetap waspada. Rob itu tetap waspada dalam membentengi diri dari serangan musuh. Pertanyaan kita adalah kenapa ada ayat itu? Seakan-akan kita ada punya musuh terus. Perlu ada kesabaran diri, perlu mengukuhkan kesabaran dan menjaga, membentengi diri terus. Iya, orang mukmin itu ada 3 musuhnya. Yang pertama orang kafir yang membencinya. Orang kafir yang membenci. Bapak Ibu sekalian, kebencian orang kepada kita itu bisa beberapa hal yang menyebabkan. Pertama, karena kita memang jahat. Yang kedua, bukan jahat, tetapi akibat dari fitnah yang disampaikan ke orang lain tentang kita. Kita tidak jahat, tapi ada orang yang benci kepada kita bukan karena kita jahat ke dia, tapi akibat orang menanamkan fitnah ke dia tentang kita. Kalau kita baca pengakuan dari orang-orang kafir yang membunuhi orang Islam dalam masjid dan lain sebagainya itu, setelah dia ditangkap, diinterogasi, ditanya, ternyata dia memang kebencian ditanamkan di rumahnya sejak kecil kepada umat Islam, dan dia sama sekali tidak tahu Islam itu apa. Pokoknya asal orang Islam dia benci, karena diberikan fitnah-fitnah yang keji, ditanamkan terus-menerus kebencian. Sementara dia sendiri belum pernah belajar Islam. Nah, orang itu menjadi memusuhi karena kebenciannya. Maka menghadapi orang seperti ini, ayat itu juga masuk di situ. Isbiru wasabiru warabitu. Tetap menghadapi semua itu dengan sabar. Kita ulangi, sabar itu adalah kemampuan jiwa kita berada dalam kesulitan atau bahkan dalam penderitaan tanpa mengeluh di depan manusia. Artinya boleh mengeluh di depan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan di situ. Itulah makna innalillah. Salah satu makna yang terkandung dalam ayat innalillah wa inna ilaihi rajiun. Semuanya kembali. Itu yang pertama. Jadi orang Islam itu musuhnya orang kafir yang benci kepadanya. Ada namanya kaum orientalis. Dulu ya, orang-orang Eropa itu, orang Barat itu, karena dia tidak paham Islam, dianggapnya Islam itu adalah agama yang memusuhi orang-orang yang tidak seagama dengan dia. Maka bagaimana Islam itu harus dilumpuhkan. Untuk melumpuhkan orang atau musuh, salah satu cara terbaik itu apa? Mengetahui kelemahan-kelemahan musuh. Sama dengan orang-orang apa? Orang petinju. Petinju itu kan sebelum dia naik ring kan dia pelajari musuhnya dulu. Seperti apa lawan yang akan dilawatinya. Dia akan dilawannya itu. Kekuatannya, kemampuannya, segala macamnya, bahkan latar belakang keluarganya pun dipelajari.
Seperti apa orang? Nah, jadi kita paham dengan adanya orang non muslim yang membenci kita paham. Nah, orang-orang barat itu dulu, dia supaya tahu bagaimana umat Islam itu, dia mempelajari Islam. Dia pelajari Islam. Tapi dia pelajari Islam tujuannya adalah untuk mencari-cari kelemahan umat Islam. Maka yang datang itu para ilmuwan. Itu yang disebut dengan kaum atau orang-orang orientalis. Orientalis itu asal katanya oriental itu adalah artinya timur. Semua agama di dunia ini kan berasal dari timur. Apakah agama Kristen, apakah agama bahkan agama Yahudi sekalipun, agama Buddha, Hindu, Islam itu dari timur semuanya. Dunia timur ini, ya, belahan bumi timur ini itu adalah bumi yang kaya raya. Jadi mereka itu ingin menguasai bumi yang kaya ini untuk kepentingan mereka. Seperti dulu VOC itu adalah maskapai perdagangan Belanda yang datang ke Indonesia itu mereka tujuan utamanya bukan menjajah, tapi mencari rempah-rempah yang akan mereka minum, mereka pakai untuk menghadapi musim-musim dingin di negeri mereka itu. Tapi lama-kelamaan karena negeri ini kaya, sangat kaya, bukan hanya kaya, kemudian orangnya bodoh-bodoh, lalu dia menjajah. Jadi untuk sampai bagaimana bisa menguasai, menjajah suatu negeri, itu orang tuh ingin tahu apa kelebihan, apa kekurangan orang-orang di negeri yang ingin dia kuasai itu. Itu namanya kaum orientalis. Orang mempelajari. Nah, yang dipelajari apa? Tentang adat istiadat, ya, tentang cara kehidup. Tapi yang paling penting dipelajari itu, dan itu dianggapnya sebagai musuh utama, itu adalah Islam. Jadi akhirnya kaum orientalis itu adalah kaum yang mempelajari Islam bukan untuk masuk Islam, tapi mencari kelemahan-kelemahan orang Islam supaya bisa ditundukkan. Nah, apa yang terjadi? Banyak dari kaum orientalis itu kemudian benar-benar masuk Islam. Kenapa? Setelah dipelajarinya ternyata benar Islam itu. Dia salah. Itu yang masih mau jujur kepada dirinya sendiri. Tetapi ada yang tidak. Salah satu tokoh yang paling terkenal itu namanya Snok Hokrunye. Snok Hokrunye itu, ya, dia orang Belanda, dia pura-pura masuk Islam, belajar di Mekah, menjadi ulama. Nah, kalau ada orang bule yang masuk Islam, orang-orang yang orangnya dalam umumnya pengetahuan kita mereka bukan Muslim, jadi semua orang Muslim kan dihormati, disanjung, dicarinya kelemahan-kelemahan orang Aceh. Salah satunya adalah ketika mereka mau menyerang suatu kampung di Aceh itu, dia buat pengajian, masjid, kumpul masyarakat, itu diseranglah negeri itu. Jadi itu tujuan-tujuan umum. Tapi tidak sedikit antara mereka yang akhirnya masih Islam. Nah, kembali kepada tadi, musuh umat Islam itu, ya, yang makanya disuruh Allah menyuruh sabar, kuatkan kesabaran, dan tetap berjaga di perbatasan. Yang pertama orang-orang yang benci kepada umat Islam. Yang kedua, musuh umat Islam itu adalah orang-orang Islam sendiri. Islam yang iri kepadanya. Jadi apa kata Umar bin Khattab? Aku tidak takut dengan orang kafir yang jelas-jelas kafirnya. Ya, kata Umar bin Khattab. Aku tidak takut dengan orang Islam yang jelas Islam. Yang aku takut adalah orang yang berbaju Islam tapi hatinya kafir. Nah, tapi banyak seperti itu orang Islam yang iri kepada. Orang iri itu kalau sekedar iri nggak masalah,
Tapi iri yang dipelihara lalu subur berubah menjadi dengki. Dengki itu yang berbahaya. Kenapa? Orang dengki tidak sekadar iri, tapi dia berusaha untuk menghancurkan orang yang didengkinya. Itu musuh. Nah, sebenarnya yang pertama dari orang Islam dari orang non Muslim yang membenci, kita waspada. Dari orang Islam sendiri yang iri, kita waspada. Orang itu. Cara waspadanya sabar. Dan yang ketiga, musuh umat Islam itu siapa? Musuh nomor 1, setan. Orang iri bisa berubah menjadi kawan. Kalau sudah iri saja, lama-lama kalau kita berbuat baik-baik dengan dia, lalu dia mengoreksi keiriannya itu, atau mengambilnya hal-hal yang positif dari kita. Bisa. Bahkan orang kafir yang dulu benci pun bisa. Tapi kalau setan, sebaik apapun kita kepada dia, dan dia tidak pernah baik kepada kita. Itu setan. Jadi kalau ada orang manusia seperti itu, awak elok kayaknya, ya, tetap dia apa? Tapi dia tetap saja benci kepada kita. Sebaik apapun kita, itulah setan. Dan setan tidak akan pernah berkompromi dengan manusia, dan dia selalu ingin menghancurkan lawan-lawannya. Kayak dalam Quran Allah mengatakan, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduw. Allah mengatakan setan itu adalah musuhmu, maka posisikan dia sebagai musuh. Jangan pernah berteman dengan setan. Jangan pernah berteman dengan setan. Nah, setan itu ternyata tidak hanya berasal dari jin, tapi juga ada dari manusia. Ya, minal jinnati wan nas. Ada setan manusia. Nah, kalau ada orang yang memang tidak pernah mau baik, sebaik apapun kita dengan dia tidak pernah mau baik, tetap saja dia benci. Sesungguhnya itu adalah setan yang bertubuh manusia. Dan ingat, setan tidak pernah ingin membuat kita baik, tapi selalu ingin menghancurkan. Nah, sabar menghadapi orang-orang seperti itu. Awal situ. Itu dari secara ayat itu berarti memasukkan berarti seperti itu. Tetapi pada hakikatnya, karena tadi adalah musuh yang utama kita itu adalah setan, sabar dalam artian menghadapi setan. Apa itu? Setiap kita akan berbuat baik, setan selalu berusaha menghalang-halangi. Selalu ada halang-halangi setan itu. Maka munculkan kesadaran itu. Kenapa kita harus sabar? Kenapa kita harus kuat? Kita hanya berpegang kepada Allah. Tujuannya apa? La'allakum tuflihun. Agar kalian menang. Agar kalian beruntung. Orang-orang sukses pada umumnya, bukan pada umumnya, hampir semuanya adalah orang yang sabar tadi. Sabar dan istiqamah dalam kesabarannya. Orang-orang pebisnis besar misalnya, pedagang-pedagang sukses karena sabar. Kalau istilah orang kampung dulu, kalau orang berdagang di negara orang, lalu penjualan kecil-kecilan, tapi pulang kampung memegang sawah. Pada kampung, apa katanya? Iko hasil maadu ujung pinjai. Tahu pinjai ya? Jarum. Ya, kalau yang jarum untuk menjahit itu kan ujungnya kecil itu, tajam. Orang-orang yang bisa mengumpulkan kekayaan itu katanya karena rajin madu ujung menjahit. Artinya apa? Sangat-sangat berhitung, berhemat, lalu dia tekun, sabar aja, kuat. Lama-lama dia menjadi berhasil. Saya waktu ke Makassar itu tahun 83, 84 itu kan lama itu.
Itu ada sebuah PT Haji Kalla. Ternyata Haji Kalla itu adalah bapak dari Yusuf Kalla, ya, mantan wakil presiden kita. Beliau itu orang miskin lalu menjadi kaya karena kehematannya, kesabarannya, ketekunannya, lalu dia kemudian menjadi kaya. Nah, nama Haji Kalla itu kemudian menjadi besar karena beliau punya anak yang cerdas dan pintar dan baik. Tambah sukses itu adalah Yusuf Kalla itu. La'allakum tuflihun, berkat kesabaran akhirnya menjadi orang yang sukses. La'allakum tuflihun. Puasa melatih itu. Kadang-kadang apalagi dari awal-awal puasa kalau kita masih muda-muda, kan hati itu kadang berbolak-balik mau buka atau tidak mau buka, apa tidak, terasa perut agak-agak ngilu-ngilu sedikit. Orang yang tidak sabar, padahal itu adalah was-was yang diberikan oleh setan. Setan berusaha terus mencari kawannya untuk menjatuhkan orang lain. Kawan setan yang paling baik itu siapa? Kawan setan yang paling baik itu adalah manusia yang dijadikannya sebagai setan. Dirangkulnya manusia-manusia kemudian melawan manusia yang lain. Karena setan kerjanya apa? Kerjanya mengumpulkan manusia sebanyak mungkin untuk menjadi temannya di akhirat. Nah, Bapak Ibu sekalian, isbiru wasabiru warabitu itu sebenarnya bukan musuh dalam artian perang fisik, tapi perang dalam artian perang yang sesungguhnya. Seperti apa yang dikatakan oleh Nabi setelah kembali dari perang Badar, raja'na min jihadil asghar. Kita kembali dari perang kecil. Kita akan maju kepada perang besar. Ya, sahabat kan bingung. Masa perang sehebat ini dikatakan oleh Rasulullah perang kecil? Sahabat bertanya, seperti apa perang besar itu Rasulullah? Perang besar itu adalah perang melawan diri sendiri, hawa nafsu. Kenapa? Perang kecil itu bisa berhenti kalau tidak lawan yang kalah, kalau tidak kawan yang kalah, kita yang kalah, tumbang, selesai. Tapi kalau perang melawan diri, melawan nafsu, perang yang tak pernah ada henti, terus menerus. Nah, ayat ini hakikatnya ke sana. Hakikatnya ke sana kalau kita selalu berada dalam keadaan perang. Maka senjata yang paling ampuh menghadapi perang seperti itu adalah sabar. Nah, itulah yang terjadi dalam kisah Nabi Daud, ya, Talut dan Jalut, yang akhirnya bisa mengalahkan kaum kafir, si Jalut. Nah, Jalut mengalahkan kafir Jalut itu karena kesabaran yang sedikit. Karena ketika melintasi sungai, jadi Nabi Daud mengatakan, jangan kamu minum air sungai kecuali sedikit. Kalau banyak berarti kamu sudah mengikuti setan. Tapi tidak banyak yang kuat, sedikit. Ketika mau perang ditengoknya anggota sedikit, apakah mampu? Salah seorang dari tentara Nabi Daud itu kemudian betapa banyak kaum yang sedikit mengalahkan kaum yang lebih besar. Karena apa? Karena kesabarannya. Karena kesabarannya dengan izin Allah. Ya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Bisa kemenangan itu diraih walaupun kita sedikit melawan yang banyak. Artinya kalau kita satu orang melawan iblis yang banyak mengeroyok kita, bisa dengan izin Allah. Izin Allah itu bagaimana? Izin Allah itu baru dapat kalau syarat-syaratnya dipenuhi. Syarat izin Allah itu keluar dipenuhi. Sabar, kokoh dalam kesabaran, kemudian tetap waspada. Itu izin Allah. Jadi bisa menjadi menang waktu itu. Maka Bapak Ibu sekalian,
Nah, orang yang akhirnya nanti akan menjadi menang itu adalah orang yang berada dalam kondisi seperti itu. Pertanyaan berikut adalah, apa resepnya bisa sabar? Kembali pada kunjung awal jalan. Apa kembali pada awal jalan? Kita bisa sabar karena kita yakin akan janji Allah. Akan janji Allah. Apa janji Allah? Siapa yang sabar, mereka yang akan menjadi muflihun. Menjadi orang yang menang. Itu janji Allah. Keyakinan kepada janji Allah itulah yang membuat kita harus kuat menghadapi semua tantangan hidup. Tenang. Ya Allah, Engkau menjanjikan bahwa kalau sabar aku bisa menang. Sekarang aku kembalikan kepada Engkau semua. Jadi kekuatan batin itulah yang membuat kita menjadi kuat. Itu juga lah yang membuat puasa ini semakin lama semakin ke ujung secara fisik mungkin mulai terasa lemah, tapi karena keyakinan akan janji Allah, maka kita akan menjadi kuat. Bapak-Ibu sekalian, ya itulah ya sebagai kaji kita pagi ini, pengajian subuh ini memang kita khususkan untuk pendalaman kerohanian kita, ke dalam jiwa kita. Karena ada yang membagi, tapi saya masih bertanya, tubuh kita ini terbagi 3. Ada katanya tubuh kasar, di bawah lapisan itu ada namanya jiwa, kemudian ke dalamnya lagi namanya roh. Jadi roh, jiwa, itu kasar. Kalau tujuh kasar tahulah kita ada roh intisarinya, tapi antara itu saya belum mendalami betul hal-hal kajian tentang jiwa dan roh itu. Tapi memang Allah mengatakan yas'alunaka 'anil roh qulir ruhu min amri rabbi, ya. Jadi itu urusan Allah. Tapi wama utitu minal ilmi illa qalil. Bukan kita tidak tahu, boleh kita mempelajari tapi sedikit. Tapi hakikat yang sesungguhnya dari roh itu kita tidak tahu. Allah yang Maha tahu. Ya, tugas kita beribadah ini mensucikan yang paling dalam itu yang namanya roh itu, supaya tidak dikotori oleh tubuh kasar, merembes kepada jiwa terus kepada roh itu. Jadi ibadah itu adalah pensucian, diulang-ulang terus dicuci diulang-ulang.